Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis regresi dan korelasi menggunakan program SPSS. Kita akan menggunakan data pada pertemuan sebelumnya. Data ini akan kita cari persamaan regresi linier dan koefisien korelasi liniernya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik menu Analyze, lalu kita cari submenu yang regression, lalu kita klik yang linear. Karena kita akan melakukan regresi linear. Nah, di sini ada dua kolom, yaitu kolom dependen dan independen. Nah, kolom dependen atau kolom yang untuk variabel terikat ini kita akan isi dengan variabel terikat dari data kita. Kemudian yang independen ini adalah kolom untuk variabel bebasnya. Nah, jadi kalau kita sudah punya data, kita harus mengetahui yang mana data yang variabel independen atau variabel bebas dan yang mana yang merupakan variabel dependen atau variabel terikatnya. Di data ini yang menjadi variabel bebas itu adalah skor IQ. Jadi kita masukkan ke kolom skor IQ ini ke dalam kolom independence. Kemudian untuk yang dependen yaitu variabel terikatnya merupakan nilai kimia. Nah, setelah kita masukkan variabel bebas dan variabel terikatnya, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul output hasil penghitungan dari data kita tadi. Nah, sekarang kita baca outputnya ya. Nah, untuk mengetahui persamaan regresi liniernya, kita membaca di kolom, di tabel, maksud saya di tabel terakhir, yaitu tabel koefisien yang di kolom B ini. Nah, ini artinya adalah 30,043 ini merupakan B0. Kalau dari materi kita ini adalah B0 atau konstantanya. Dan 0,897 ini merupakan koefisien dari X atau ini adalah B1-nya. Jadi dari tabel ini kita ketahui bahwa persamaan regresi liniernya untuk data yang tadi adalah Y topi sama dengan 30,043 ditambah 0,897 X. Selanjutnya di output ini kita juga mengetahui nilai koefisien korelasi liniernya. Nah, ini adalah di tabel model summary ini yang kolom R ini merupakan nilai koefisien korelasi liniernya yaitu 0,862. Artinya apa? Artinya variabel X dan variabel Y itu memiliki hubungan yang sangat kuat ya. Karena 0,862. Terus kemudian kita lihat R square, ini adalah koefisien determinasinya, yaitu 0,744 atau 74,4%. Jadinya artinya adalah variabel X berpengaruh sebesar 74,4% terhadap variabel Y. Begitu ya cara membaca outputnya. Kemudian ini adalah untuk korelasi, ini adalah untuk analisis regresi linier. Kalau kita ingin sederhana ya, kalau kita ingin melakukan analisis regresi linier berganda, tinggal kita tambahkan misalkan data yang ada di materi ya. Datanya kita masukkan terlebih dahulu yang di materi tersebut, yaitu tambahan data berupa frekuensi membolos. Kita klik variabel view, lalu kita tambahkan frekuensi membolos ya, numerik, desimalnya kita jadikan 0, kemudian ini kita jadikan scale. Oke. Sekarang kita ke data view, kita isi frekuensi membolos ini sesuai dengan data pada materi perkuliahan kita, yaitu 1, ini 7, 5, 2, 6, 3, 2, 5, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4. Ini adalah frekuensi membolosnya atau ini adalah variabel bebas yang kedua ya. Variabel bebas yang pertama adalah
skor IQ. Variabel bebas yang kedua adalah frekuensi membolos. Ini adalah X1, ini X2, dan nilai kimia ini adalah variabel terikatnya atau Y. Kemudian yang kita lakukan adalah analyze, lalu klik analyze, lalu pilih yang regression, lalu linear. Nah, mirip dengan cara yang tadi, tinggal kita tambahkan di sini di variabel bebasnya itu ada kita tambahan frekuensi membolos. Tinggal kita klik frekuensi membolos, lalu klik panahnya. Lalu setelah selesai kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel seperti yang tadi ya. Tapi di sini ada dua variabel, ada dua koefisien untuk X1 dan X2. Berarti ini artinya persamaan regresi linier berganda untuk data tadi adalah Y topi sama dengan 27,547 ditambah 0,922 X1 ditambah 0,284 X2. Kemudian untuk korelasi linier bergandanya 0,865 dan korelasi nilai dari korelasi determinasinya, koefisien determinasi maksud saya, atau R square atau R kuadrat itu adalah 74,8%. Jadi X1 dan X2 berpengaruh sebesar 74,8% terhadap variabel Y.